proyeksi ke depan, ya kan, proyeksi ke depan. Tapi nggak apa, mungkin nanti bisa terdidik sendiri, ya kan, kalau dia terbuka terhadap pencerahan yang kita tuangkan di sini. Dan saya kira ini saya ingin tanya Pak Asin, ya, karena Anda tadi sebutkan Anda punya background dari dari kawan-kawan filosofis, ya lah. Itu bagaimana kawan-kawan Anda yang dari filosofis, kawan-kawan, apakah mereka ada mencoba membuat satu perkumpulan atau satu kebijakan untuk menjalin komunikasi, mengingatkan masyarakat persoalan syariat Islam ini sudah menzalimi manusia dan perlu ada satu pembicaraan terbuka, panel diskusi gitu, yang bisa mengajak kaum ulama berdialog dengan tertib tetapi kritis. Alhamdulillah sudah, Bang Cakra. Sudah, ya. Bahkan setiap malam kami ada room edukasi, ya, tasawuf modern, mencerdaskan umat Islam khususnya, bahkan umat non-muslim, ya, tentang ajaran Islam secara rahmatan lil alamin, sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan saya sudah ada membuat suatu grup juga. Bagus. Dan alhamdulillah, ya, banyak yang tercerahkan, tersadarkan, tidak lagi ikut mensesat-sesatkan, mengkafir-kafirkan. Mereka sudah mulai menerima kenyataan ini. Bahkan ada yang tidak puasa tidak lagi memarah-marahi, sampai memukul, sampai ikut menyerang warung yang sedang berbuka. Sekarang dengan adanya edukasi kami, semoga nanti Bang Cakra bisa menjadi narasumber boleh, di rumah boleh. saya, ya. Saya tidak butuh seluruh orang umat Islam syariat harus terpahamkan, tercerahkan. Butuh 10 pemuda saja. Insya Allah dengan 10 pemuda di daerah masing-masing, maka akan menyebarlah ajaran Islam yang secara kafah ini. Kembali kepada maruah Rasulullah SAW. Karena sekarang ini banyak ajaran Islam secara syariat. Coba lihat, ya. Yang salafi wahabi, kalau nggak sesuai Nabi, bid'ah, ya, sesat. Satu lagi yang begini, kalau nggak pakai gini, kunut, sesat. Satu lagi, kalau nggak pakai ini itu, kafir. Artinya saya simpulkan, ajaran Islam yang murni, yang seharusnya ajarannya untuk kecerdasan, karena tidak mungkin orang-orang yang beragama Islam tidak berakal, karena bagi orang-orang yang berakal ajaran Islam. Nah, Islam di sini ketika dikaji secara akal sehat, karena ada dalil nakli, ada dalil akli. Tapi kebanyakan sekarang merujuk kepada dalil nakli, ikut-ikutan. Padahal Al-Quran itu banyak juga tafsiran. Tafsir tergantung ulama masing-masing. Bukankah tafsir itu masih yang dikira-kira, yang disangka-sangka? Bagaimana mungkin umat Islam secara syariat mengimani yang direkayasa, yang ditafsir dan disangka? Padahal ada dalil akli, ya lo akal. Ya, di Al-Quran sendiri akal itu berapa ratus yang ditulis, ya, diulang-ulang. Bahkan akal itu pasukan Allah yang paling istimewa, ya. Nah, disinilah saya nggak tahu, saya tidak digaji, nggak dibayar, tapi terdorong untuk mengedukasikan setiap malam sampai pagi loh di room saya. Ketika saya melihat Bang Cakra, bagus orang ini. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, bahwa ada lagi manusia yang tercerahkan. Beliau terdorong jiwa raganya untuk peduli kepada, ya, habitat umat beragama yang semakin moralitasnya semakin turun, seolah-olah dia semakin dekat dengan Tuhan. Begitu, Bang. Mantap itu, Pak Asin. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam membentuk edukasi masyarakat, ya. Itu penting, partisipasi Anda itu saya kira akan membuahkan makna yang cukup signifikan, saya kira, ke depan, pelan-pelan, walaupun dalam grup kecil-kecilan, ya kan. Tapi saya yakin lama-lama yang namanya kebenaran itu akan tetap berbau indah, berbau harum, ya kan. Sementara kalau ajaran-ajaran yang memang
tidak benar, um, tidak berpering kemanusiaan, ujungnya masyarakat sendiri akan mengerti. Masyarakat sendiri saya kira nanti juga akan menyadari dan bisa membandingkan kondisi mereka. Karena dari buahnya itu mereka akan kenal siapa mereka. Dan juga dari buahnya itu mereka akan kenal siapa orang lain. Nah, jadi melalui pendidikan yang Bapak tekuni atau yang gerakkan sekarang itu melalui grup-grup private kecil-kecilan ini, semoga saya kira ke depan akan menggema, mudah-mudahan akan menggema dan bisa menjadi bahan pemikiran masyarakat semua untuk bisa menganalisa, mengintrospeksi sehingga bisa berani mengambil satu analisa baru kepada kemajuan dan kemuliaan mereka sendiri dan masyarakat semua. Jadi memang dalam ini saya lihat memang harus ada pendekatan begini seperti yang Bapak lakukan. Itu kan di Aceh itu ada konsep atau istilah halal darah itu, walaupun sudah bergenerasi, walaupun sudah menjadi adat, tetapi kita tidak bisa pasrah dengan adat yang sudah ada. Inilah fungsi edukasi, fungsi inisiatif yang secara individu mereka bisa seperti Bapak sendiri bisa membuat grup-grup kecil untuk bisa merangkul mereka untuk melakukan satu komunikasi education sehingga mereka pelan-pelan bisa memikirkan berdasarkan daya nalar mereka masing-masing dan mereka nanti akan melihat hasilnya. Karena yang jelas sekarang persoalan moralitas itu sudah tidak, saya kira sudah menjadi kenyataan bahwasanya moralitas umat Islam di Aceh sudah menunjukkan bukan lagi bagaimana ya, bukan lagi menuju kepada masyarakat yang mulia. Sehingga kalau bicara secara uang atau secara dana untuk mengundang investor asing, mereka akan menyadari jangankan untuk mencoba mengundang investor asing datang ke Aceh, orang kaya Aceh saja harus keluar dari Aceh. Itu mereka harus berpikir, kok bisa, kalau memang mereka tidak mengakui kondisi alam, kenyataan yang terjadi sekarang, berarti mereka tidak jujur terhadap kondisi yang ada sekarang. Terlihat orang-orang kaya yang ingin membuka usaha kan sering keluar dari Aceh karena mereka melihat potensi di Aceh itu, kalau karakter manusia itu tidak bagus, itu akan efeknya itu kepada usaha mereka. Jadi kalau mereka ingin tertarik kepada kemajuan, tertarik ingin Aceh ini terbuka, baik itu dari segi lapangan kerja, baik itu dari segi kualitas investor. Saya lihat kalau kita berbicara dengan investor, salah satu hal yang mereka pertanyakan sebelum mereka tanya detail-detail berapa luas pabrik dan lokasi segala macam, mereka mempertanyakan keutuhan hukum setempat atau peraturan-peraturan setempat bagaimana. Kemudian yang mereka pertanyakan juga tentang kualitas watak manusia setempat. Kalau mereka membaca atau bisa mencium ada kelakuan-kelakuan masyarakat yang tidak beragama atau tidak humanis, ya kan, tidak manusiawi dalam beragama, maka mereka tidak bisa mengambil keputusan untuk bisa datang menanam modal kepada daerah setempat. Karena banyak daerah-daerah lain yang sungguh menunjang, sungguh bisa banyak menjamin laba untung dalam berusaha daripada datang ke Aceh, ya kan, yang bisa yang harus mereka
uh, apa yang mau saya jelaskan, kalau mereka harus menghadapi kekerasan dalam beragama, ini membuat perusahaan tidak layak. Mereka akan rugi. Makanya tidak heran kalau ada perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Aceh sekarang harus tutup. Itu jawabannya sangat terkait dengan karakter manusia setempat. Kalau Islam ini tidak bisa menunjukkan dirinya sebagai agama yang rahmatan lil alamin, maka itu akan terlihat dari jumlah orang yang masuk ke Aceh. Jangankan orang asing, orang Aceh saja tidak bisa aman hidup dalam komunitas Islam masyarakat itu sendiri. Ini menunjukkan adanya kerancuan dalam cara baik orang Islam memahami ajarannya, atau ada masalah dari ajaran itu sendiri, atau dua-duanya yang perlu dibicarakan secara publik. Makanya persoalan syariat Islam ini tidak lagi bisa disembunyikan di belakang layar. Kita semua masyarakat yang ada relasi dengan hubungan keluarga di Aceh atau di mana saja, ini perlu angkat bicara dalam kemampuan dan kapasitas kita masing-masing sejauh yang kita bisa mengerti, bisa mengupayakan berbicara semampunya terhadap kerancuan syariat Islam ini yang tidak manusiawi, yang membawa pengaruh banyak terhadap masyarakat kecil, terutama kaum wanita, ya kan, kaum wanita. Itu satu soal peluang Aceh. Kemudian ada pemikiran saya lihat kemarin, pembicaraan untuk membuka Aceh ini kepada wisata, untuk membuka Aceh menjadi sumber wisata, sehingga Aceh ini bisa terbuka kepada wisata asing. Jangankan wisata, kalau peraturan daerah dalam hal ini public policy tidak bisa menciptakan pengusaha kecil saja untuk menciptakan perputaran dana sehingga masyarakat kecil bisa hidup, maka pembukaan potensi wisata asing ke Aceh itu sangat sulit. Mereka tidak akan datang ke Aceh, bikin pusing, kenyamanan tidak ada, apalagi nanti mereka akan melihat cara orang Islam memperlakukan saudaranya sendiri dalam beragama, sehingga pariwisata Aceh itu kan susah berkembang. Paling ada di Sabang sedikit, tetapi secara keseluruhan sebenarnya itu kan banyak sumber di Aceh yang bisa dikembangkan. Tetapi kalau peraturan daerah itu tidak menunjang untuk bisa mendatangi investor-investor, orang-orang kaya Aceh yang sudah keluar dari Aceh, untuk mengundang mereka kembali ke Aceh saja mungkin susah, apalagi kita mengajak orang-orang asing. Jadi dalam hal ini saya kira perlu semua masyarakat yang ingin terbuka dalam beragama, untuk bisa manusiawi dalam beragama, sehingga bisa menciptakan masyarakat yang sosialnya itu indah, ya kan, manusiawi, sehingga untuk kebersamaan kita ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Kemudian lebih jauh lagi, kalau bisa saya tambah persoalan ini, kalau dibiarkan, ini, ya kan, kalau persoalan syariah Islam ini dibiarkan dan tidak dikritik, maka ini akan merembet ke daerah lain, malah keluar. Saya lihat orang-orang Aceh yang terdoktrin, yang cukup kental terdoktrin dengan syariat Islam itu, mereka itu sifat itu mereka bawa kemana saja. Walaupun mereka keluar dari Aceh, mereka tinggal di Eropa, sikap itu tidak berubah. Nah, ini mengakibatkan kepada negara-negara lain kemanapun mereka pergi. Saya lihat itu kan orang Islam yang ada di Eropa, orang Islam yang ada di Amerika atau di Australia, jarang sekali secara kolektif banyak andil kepada kontribusi mereka kepada masyarakat setempat. Jarang sekali. Paling angkanya itu mungkin tidak lebih daripada 5%. Nah, yang lainnya itu kan jadi bahan beban masyarakat setempat.
Padahal orang yang sudah keluar dari Aceh cari nasib lebih baik ke luar negeri, tetapi setibanya di luar negeri hanya yang mereka bawa pemikiran-pemikiran primitif dari kampung, sehingga kehidupan mereka tidak pola pikir mereka tidak bertambah, tidak berkembang. Hanya yang ada ya kehidupan menghabiskan waktu di luar negeri itu saja. Tetapi secara kualitas pola pikir untuk bisa menciptakan satu solusi yang dihadapi oleh masyarakat saudara mereka di kampung tidak ada, selain daripada mengharapkan mudah-mudahan Tuhan ini bisa merubah nasib mereka. Tetapi seperti saya sudah angkat tadi ayat 11 dari ayat 13, kalau masyarakat Islam di Aceh tidak berani merubah pola pikir cara pendekatan mereka terhadap agama yang dianut, maka kehidupan mereka tidak akan berubah kalau mereka sendiri tidak mau berubah pola pikirnya. Saya kira demikian dulu. Mungkin ada yang lain ingin tambah. Silakan. Baik, ya sepakat sekali. Saya sempat berpikir begini. Bagaimana mungkin daerah yang cuma segitu kecil, ya, dipaksakan untuk syariat agamanya itu seperti kayak tidak bermemperi kemanusiaan dan manusiawi, ya. Padahal masih banyak seperti Brunei Darussalam berbasis Islam loh. Tapi tidak segitunya juga. Masih banyak orang minat investor asing, masih banyak orang betah di situ ya untuk bermukim, bermasyarakat sebagai hablum minannas. Ada juga itu ya seperti Abu Dhabi, Dubai. Aneh saya, gak sampai nalar saya kepikiran kenapa Aceh sampai segitunya. Ulamanya siapa yang mencetus itu? Sampai-sampai guru saya, almarhum Datuk Sanggul, datang ke Kalimantan, ke bumi Kalimantan, menghindari daripada orang-orang yang fanatik buta itu. Coba, dari Aceh beliau itu, kitabnya Barencong. Gak pernah mereka di sana itu berpikir kejadian peristiwa yang ada di Nusantara. Kalimantan ini saja dulunya mau dijadikan ya semuanya syariat Islam. Siapa yang memimpin? Karudin. Habis diselesaikan oleh pemerintah. Kenapa? Nggak bisa memaksakan suatu aliran agama untuk dijadikan pemaksaan. Di Al-Qurannya sendiri saja dalilnya jelas. Allah melarang ya siapapun memaksa orang yang sudah beragama untuk memeluk agama Allah, agama Islam. Dilarang. Nggak boleh. Karena ajaran Islam itu ajaran kerahmatan. Harus dengan sukarela, harus dengan kesadaran dirian, harus dengan keikhlasan. Ya, jauh. Ada apa ini? Yeah. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Ya kan? Yeah. Tapi anehnya di daerahnya tersebar luas ya narkoba. Nah, ada apa ini? Saya khawatir ini ada suatu oknum ya bersembunyi di balik agama syariat, berjubah agamis, tapi ingin melancarkan suatu bisnisnya di situ. Lucu kan? Aneh. Yeah. Ya. Jadi saya sepakat ya untuk Bang Cakra. Ternyata agama bukan satu-satu tujuan untuk ya membuat manusia menjadi bermoral, tidak. Tapi untuk menjadikan manusia bermoral harus belajar pri kemanusiaan dulu. Iya. Ya. Agama sebagai alat untuk mendukung. Ya. Jika tidak, manusia tidak berperi kemanusiaan, masih bersifat binatang, ajaran agama manapun yang diklaim paling benar akan menambah rusaknya akhlak mereka dengan dalih agama. Begitu Bang Jakta. Betul. Nyo setuju tak lu ni pegahnya tengku. Tapi lu kan hanjir ku bahasa Indonesia. Jadi payah ku bahasa Aceh ju. Kalau lu DM katrip lu DM drone. Tapi mungkin pan buka watanya kan. Yang genyan awak tanya kan fanatik. Yang genyan lagi habanya. Nyo terima kasih kerana peik kan luntron aju, lanjut aju beh. Denggu. Enggak, terima kasih kawan titik yang bergabung dalam obrolan kita nyonya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.
Um, ya, yang pencetus menjawab pertanyaan Pak Asin tadi, siapa yang mencetus syariat Islam itu, di antaranya mungkin banyak, tetapi di antaranya itu Pak Muslim Ibrahim, ya almarhum. Kemudian Pak Ali Al-Yassa di IAIN, dia masih jadi guru di sana. Kemudian ada satu lagi saya lupa namanya. Jadi tokoh itu yang membuat draft terhadap syariat Islam ini. Itu kan background Pak Muslim Ibrahim itu kan orang yang cukup radikal itu, menurut kesan saya. Sehingga di kalangan IAIN Darussalam itu waktu dia masih hidup, dia kan orang-orang yang mendepankan persoalan-persoalan hukum syariah ini. Sehingga akhirnya ada kesempatan setelah tsunami itu inilah diluncurkan syariat Islam. Itu salah satu sumbernya. Tetapi di belakang itu lahirnya Ar-Raniri itu kan, Syekh Ar-Raniri itu kan cukup radikal pemikirannya. Sehingga sejak terlahirnya Universitas Ar-Raniri, kader-kader Ar-Raniri itu kan banyak ilmu-ilmu dogma yang mereka miliki. Umumnya mungkin 1, 2, 3 yang tidak terpengaruh dengan doktrin buta, ya kan, tetapi umumnya lulusan IAIN itu kan ke situ. Malah kalau kita lihat waktu dimulainya syariah Islam ini tahun 2008 itu kan di belakang itu umumnya lulusan IAIN. Jadi tidak aneh menurut saya dari mana asalnya syariat Islam di Aceh ini dan siapa pencetusnya itu jelas. Kemudian satu lagi ini menarik ya, ada pembicaraan dengan bekas calon gubernur beberapa bulan yang lalu. Dia bilang ini komunikasi ini ada di YouTube, bisa Bapak lihat. Salah satu kalimat yang dibuat dia itu, sekarang Aceh ini kok tidak bisa melahirkan tokoh-tokoh seperti Ibrahim Hasan. Dia bilang begitu. Dulu kita bisa, Aceh itu bisa menciptakan tokoh-tokoh Ibrahim Hasan. Sekarang tokoh itu tidak bisa dilahirkan lagi. Kok bisa begini parahnya Aceh? Menyimak pernyataan dia, jawabannya tidak begitu aneh. Ibrahim Hasan itu terlahir karena ada konsep-konsep sekuler waktu itu masih ada di Aceh. Sehingga pemikiran-pemikiran sekuler itu lahir. Sedangkan dalam ranah syariat Islam, dalam ranah ahlu sunnah, tokoh-tokoh seperti Ibrahim Hasan itu sangat tidak mungkin. Ya kan, sangat tidak mungkin. Kalaupun mungkin, itu mungkin harus keluar dari Aceh. Tidak bisa tinggal di Aceh. Nah, jadi jawabannya itu tidak jauh daripada sebab akibat kualitas pendidikan. Kenapa sekarang pemikiran-pemikiran sekuler itu sukar lahir dari lulusan-lulusan perguruan tinggi di Darussalam. Jawabannya karena masyarakat umumnya sudah terdoktrin dengan syariah-syariah jadi demikian. Kalaupun mereka ingin mencoba mengkritik, ya mungkin ada alasan lain sehingga mereka tidak bisa bicara apa-apa dan umumnya mereka keluar. Kalaupun ada misalkan seperti bekas rektor IAIN, Bapak Yusni Sabi, saya tanya sama dia, apa sikap Anda terhadap syariah Islam ini yang sangat tidak produktif dan sangat merusak, ujungnya merusak rakyat sendiri? Dia diam aja, dia bilang saya tidak bisa kritik, saya tidak mampu komen apa-apa. Saya sudah ingatkan kawan-kawan saya, mereka tidak mau dengar. Jadi sehingga kalau dari kalangan cendekiawan saja, dari kalangan akademia Darussalam sudah bersikap demikian, maka
ujungnya saya kira harus dari masyarakat itu sendiri mengambil inisiatif seperti apa yang Bapak sudah lakukan, ya kan, dengan menciptakan grup-grup kecil, mengedukasi mereka pelan-pelan. Mudah-mudahan dari grup-grup kecil itu bisa pelan-pelan berkembang, ya kan, mereka bisa menyadari pelan-pelan dengan ada dialog-dialog yang kita angkat seperti platform ini melalui TikTok, dengan ada kemudahan Facebook atau YouTube misalkan kan. Jadi memang harus ada peran masyarakat itu sendiri untuk berani mencoba menghadapi kenyataan yang ada, kemudian harus berani mencoba menggali terhadap doktrin-doktrin yang ada dalam syariat Islam itu sendiri. Kalau kita mengharapkan kepada ulama, kepada tungku-tungku daya, kepada tokoh agama yang menegakkan syariat Islam ini sangat tidak mungkin, karena mereka sendiri yang mencetuskan kebijakan dan keputusan-keputusan, Betul. terutama terhadap razia-razia yang sudah diluncurkan beberapa tahun ini. Demikian Pak Asin. Ya, baik Bang Cakra, terima kasih. Lagi pula begini ya, Bang Cakra dan saudara-saudaraku semua, semoga dengan edukasi ini kalian bisa terbuka mindsetnya. Karena seolah-olah ajaran syariat yang ditegakkan sangat ekstrim ini seolah-olah menuhankan agama. Padahal agama syariat itu jalan menuju puncak ketuhanan, ketauhidan. Bagaimana mungkin kok malah terbalik 90 derajat? Ya, mestinya ajaran agama di muka bumi Nusantara itu jalan untuk menuju ketuhanan yang Maha Esa. Ya, bagaimana bisa menuju ketuhanan yang Maha Esa sedangkan di ajaran agamanya bukan berperi kemanusiaan? Benar. Ini sangat-sangat menipu kan? Mestinya semakin belajar agama, semakin bersyariat, semakin paham, semakin menuju ketuhanan yang Maha Esa atau Ahad dalam bahasa Islamnya, maka Tuhan tidak lagi terbatas oleh agama manapun. Iya. Mestinya begitu orang-orang beragama secara cerdas, tapi secara doktrin dan dogma, ya, agama-agama yang ada di bumi Nusantara atau khususnya Islam yang selalu mayoritas malah dijadikan Tuhan agama ini, bukan Tuhan yang Maha Esa dijadikan Tuhan. Kira-kira sampai di sini mereka sadar nggak? Kenapa? Karena saya adalah pelaku juga dulu Bang Cakra. Iya. Saya hampir saja masuk ke aliran yang ingin jihad, ingin membela agama, ingin berperang di jalan Tuhan, untuk mengorbankan jiwa raga saya, bahkan istri saya hampir mau saya tinggal. Coba, luar biasa nggak doktrin dogmanya? Untungnya di saat saya mau berangkat, bertemu salah seorang guru yang tidak nampak guru, orangnya biasalah, bahkan seperti pengemis pemulung. Iya. Ya, saya dikasih tahu, nak, katanya, ingat, ya, agama adalah jalan untuk menuju puncak keilahian. Agama adalah jalan untuk mengenal Tuhan yang Maha Esa. Keesaannya, ya, mencakup seluruh alam semesta. Sudil kasra bil wahda, sudil wahda bil kasra. Pandanglah yang banyak nak pada yang satu, pandanglah satu pada yang banyak. Ya, belajarlah untuk mengenal Tuhan yang Maha Esa. Bukan secara nama, bukan secara sifat, bukan lagi secara apa, tapi secara zat yang meliputi. Di situ saya langsung mengurungkan niat saya, Bang Cakra. Ya. Dan saya temuin besoknya di tempat rongsokan itu nggak ketemu lagi beliaunya. Tapi saya punya etikat, benar kata Bapak tua ini. Mulai di situ saya mencari ilmu tentang ketuhanan, bukan tentang agama lagi. Iya. Ya. Begitu ya Bang Cakra. Silakan dilanjut Bang. Ya benar. Ya silakan Abi Andika. Ya, selamat siang saudaraku Bang Cakra, Medonya dan rekan-rekan lain Islah maupun Asin Linda ya. Nah, terima kasih semuanya atas waktunya. Nah, saya sangat sepakat dengan teman-teman semua bahwa
nilai-nilai keagamaan itu silakan ditunjukkan kepada publik supaya orang merasa nyaman. Ya, tidak terlepas itu keyakinan apapun. Tetapi kalau di dalam keyakinan itu tidak dampaknya ya kedamaian, maka orang akan bertanya tentang keyakinan itu ada apa. Benar. Nah, itu yang harus ditunjukkan, keyakinan apapun itu. Nah, apalagi kita punya keyakinan yang dibahas keyakinan orang itu juga sangat rancu selama ini. Coba kita lihat. Ya, misalnya saya punya kitab saya A yang saya bahas B setiap hari. Nah, ini ada apa? Ada pengaruh apa? Ada soal apa? Nah, jadi nilai-nilai keimanan itu bisa diterapkan dan berdampak positif untuk orang lain, sehingga orang lain akan terkagum-kagum melihat ya sumber kebenaran yang diyakini itu. Bukan menjadi blunder, bukan menjadi orang acuh, bukan menjadi orang jadi ketakutan ataupun khawatir terhadap sebuah keyakinan. Kita bisa lihat di dunia ini, orang yang tidak punya keyakinan aja, katakanlah tidak punya agama aja, masih ada nilai-nilai moral, masih ada nilai-nilai etika. Saya merasakan itu, misalnya saya buka live ya, ini Cakradonya bisa juga yang melihat juga bagaimana saya dicaci, dihina, dimaki. Lalu orang akan bertanya, yang memaki, yang mencaci itu keyakinannya apa? Tuhannya siapa? Nah, ini kan menjadi sesuatu hal kemunduran, kita kembali lagi ke zaman batu. Nah, bukankah Indonesia kita mengadopsi demokrasi, kita menghargai ya dan apa namanya keyakinan itu sangat kita banggakan di sebuah apa namanya bangsa yang besar ini dan diakui di dalam amanat undang-undang. Nah, penerapannya seperti apa? Ini yang harus dipikirkan sebenarnya. Nah, kalau kita tidak demikian, maka ya agama itu hanya tinggal sebuah nama. Hanya sebuah nama. Kenapa? Nilai-nilai kebenarannya tidak ada aplikasi dalam kehidupan ini. Jadi tidak mengherankan itu terjadi. Bagaimana membackup semua ini? Tentunya kita hidup ini, kita punya iman, kita punya keyakinan, ya tampilkan keyakinan itu yang membawa damai, dampak positif untuk orang lain. Saya tidak anti agama, saya tidak anti budaya. Karena Tuhan sendiri memberikan semua itu kepada manusia supaya manusia hidup bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal dan bisa hidup berdampingan antara satu dengan yang lainnya. Jangan mengatasnamakan agama lalu menindas orang lain. Jangan mengatasnamakan agama lalu merusak orang lain. Ini adalah perilaku yang tidak berdasarkan sebuah keimanan, dan itu saya kira di dalam keyakinan apapun tidak disetujui. Ini harus berpikir cerdas kita hari ini. Ya. Kalau ada seseorang yang mengatasnamakan agama, mari kita buka kitab sucinya. Apakah itu perintahnya atau bagaimana? Supaya kita dapat informasinya. Misalnya saya mengatakan orang itu misalnya monyet gitu. Ya saya harus lihat ada nggak di dalam keyakinan saya ada kata monyet di situ. Atau saya boleh menghalalkan darah seseorang. Ada nggak perintah begitu? Ini yang menjadi renungan sebenarnya untuk kita semua. Supaya kita terbuka dan berpikir kritis, namun tetap ya beretika di dalam kehidupan bernegara berbangsa ini. Saya kira itu aja dari saya. Ya, bagus. Terima kasih Abi Andika atas paparannya, tepat dan cukup mencerahkan saya kira poin yang signifikan yang perlu dipikirkan. Esensi beragama itu, kalau Islam ini tidak bisa mewujudkan klaimnya sebagai rahmatan lil alamin, esensi arwahnya atau marwahnya kepada publik secara lahir, maka agama Islam ini hanya tinggal nama. Suatu saat bisa jadi akan tinggal hanya nama. Ya kan, ini yang perlu dipikirkan oleh masyarakat Islam untuk bisa jujur. Kalau misalkan
agama Islam benar-benar rahmatan lil alamin, kok orang Islam yang lahir dalam agama Islam itu sendiri tidak bisa aman? Yang mau berpikir kritis, yang mau mengkaji lebih dalam makna-makna ayat Al-Quran ini, kok bisa jadi tidak aman? Mereka harus berani melakukan satu introspeksi, ada masalah apa, kok bisa ganas demikian. Saya kira salah satu contoh ya itu yang pembakaran pondok Muhammadiyah atau pengajian Muhammadiyah di yang terjadi di Samalanga beberapa setahun belakangan inilah, itu kan sungguh sangat disayangkan. Padahal Muhammadiyah itu kan tidak jauh beda dengan Ahlus Sunnah. Jadi penakutan itu memang, penakutan beragama itu memang satu jalan yang sungguh tidak mendidik, sungguh tidak mencerminkan kebenaran yang ada dalam agama itu sendiri. Kalau memang ada kebenaran yang suci lah kira-kira, tidak harus mengancam orang lain, tidak harus bakar-bakaran, apalagi menghilangkan nyawa seseorang hanya demi membela agama. Ini satu hal yang masih saya kira sama-sama kita ketahui, yang banyak orang yang tidak mau mengerti atau tidak mau open terhadap ini, yang sangat kita sayangkan. Saya pribadi mencoba terus membicarakan persoalan ini, mudah-mudahan dengan berkat kita semua ini dari pihak pribadi yang melaksanakan kelompok-kelompok kecil, dialog-dialog kecil, mudah-mudahan keraka-keraka lain yang akan bisa ikut serta membuat dialog mereka sendiri untuk berbicara hati ke hati dengan keluarga mereka, ya kan, dengan masyarakat mereka, sehingga pelan-pelan dengan edukasi yang tidak formal ini bisa membuahkan satu hasil yang berarti pada suatu saat nanti, ya kan, kita nanti masyarakat akan tahu ada dialog-dialog dalam TikTok begini atau dialog-dialog terbuka lainnya yang ada di warung-warung kopi. Mungkin dengan pelan-pelan mereka bisa terbuka. Kita harapkan demikian. Baik, Bang Cakra, saya ingin menambah sedikit, boleh ya? Ya. Saya ingin membagikan pengalaman pribadi saya, teman-teman di sini. Ya. Nah, saya seorang yang dulunya Islam dan kini saya sudah menjadi orang Kristen. Ya, saya percaya bahwa negara menjamin setiap orang untuk memeluk keyakinannya masing-masing. Dan itu tidak bertentangan dengan amanat undang-undang di sebuah bangsa yang besar saya hidup saat ini. Saya memang orang Aceh, sama dengan Cakradonya, dia juga orang Aceh. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ketika saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan saya tetap menghargai iman saya sebelumnya, yaitu Islam, di keyakinan saya sebelumnya, dan saya tetap tidak pernah untuk menekan keimanan yang lain, karena saya sangat menghargai perbedaan dalam sebuah keyakinan. Nah, ketika saya mengalami tekanan seperti cacian, hinaan, bulian, dan sebagainya, bahkan kalau ketemu saya mau disembelih dan lain-lain, dengan berbagai macam ancaman, yang jadi pertanyaan saya, apakah semua itu merujuk kepada hadis Nabi atau pada Quran atau perilaku manusianya? Ini yang menjadi pemikiran kita semua. Nah, saya sempat bertanya waktu itu dengan banyak tekanan itu. Yang pertama apa? Di dalam hadis Imam Bukhari sahih hadis Imam Bukhari dikatakan Rasulullah bersabda, barang siapa mengganti agamanya, bunuhlah dia. Apakah itu dasarnya atau memang itu bukan? Atau salah saya berpikir? Supaya apa? Supaya maksud saya nilai-nilai keimanan itu yang diyakini menjadi indah di mata orang lain. Nah, ada apa ini semua? Bukankah kita bersaudara? Bukankah kita Islam itu rahmatan lil alamin? Seperti yang disampaikan Asinilda tadi.
Nah, bukankah Islam itu pembawa damai? Kalau Islam pembawa damai, mengapa ada tekanan-tekanan di sebuah keyakinan yang berbeda yang kita alami hari ini, dan itu saya rasakan. Ya. Nah, saya ingin ya dengan hal-hal demikian tidak lagi terulang kepada yang lainnya, dan kita bisa menghargai perbedaan itu karena setiap manusia berhak menentukan pilihannya sesuai dengan keyakinannya. Nah, inilah demokrasi. Karena saya mati tidak mungkin membawa orang ke neraka, atau saya mati juga tidak mampu membawa orang ke surga. Begitu juga orang itu mati tidak mampu dibawa saya ke neraka ataupun ke surga, karena itu hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan yang menentukan sesuai dengan keyakinan dan keimanan yang kita percaya. Nah, ini menjadi renungan untuk kita semua. Ada apa sekarang ini? Nah, dasarnya apa? Ini yang saya pelajari. Ketika orang menghina saya cari sumber kebenaran itu. Tertulis di kitab suci kah? Atau pikiran orang kah? Atau ada sentimen pribadi kah? Atau ada apa? Nah, ini cara kita cerdas dalam melihat sebuah kebenaran. Sehingga kita tidak gagal paham di dalam menjalankan ya keyakinan ini. Nah, dan berdampak baik bagi orang lain. Makanya dikatakan cakradonya saya sangat setuju tadi, dari buahnya lah kamu mengenal. Kalau ajaran membawa kedamaian, berarti perilaku manusia itu akan berdampak damai bagi yang lain. Nah, saya kira itu aja, Bang Cakra dan teman-teman. Terima kasih. Baik, izin saya juga mau menambahkan ya. Ya. Begini teman-teman, saya seperti Bang Cakra karena ada dorongan tentang kenuranian ya. Ya, tiap malam saya mengedukasikan tentang kecerdasan dalam beragama. Bahkan penyimaknya ada yang sampai 1K, 2K, bahkan 3K. Dan tidak sedikit yang DM saya, minta nomor WA saya, ternyata banyak juga yang bukan non-muslim. Ya, karena tercerahkan oleh penyampaian saya, sama seperti saya tercerahkan oleh penyampaian Bang Cakra. Namun, ketika non-muslim bertanya, Bang Asin, saya mau masuk agama Anda, bisakah Anda bantu? Saya bilang, enggak usah. Ya, untuk menjadi manusia yang berperi kemanusiaan tidak dibutuhkan pindah agama kemanapun. Karena di masing-masing agama kalian pasti ada ajaran kebenaran itu. Hanya saja kamu belum bertemu oleh pemuka agama yang semestinya. Saya bilang, ya karena saya di sini tidak berdagang agama. Saya memberikan edukasi bukan untuk mencari pengikut. Saya sendiri bukan agama golongan ya. Tidak, agama saya agama diri. Ya, nah banyak. Oh, kenapa begitu Bang Asin? Saya tercerahkan dengan bahasa loh. Apa yang saya sampaikan adalah kerja fungsi akal, otak. Otak tidak ada agamanya, saya bilang. Ya, tidak ada ceritanya akal atau otak atau kecerdasan itu beragama, tidak ada. Ya, agama adalah sebuah aturan-aturan, sebuah budaya. Karena saya menghormati kedua orang tua Anda yang memang basicnya dari non-muslim, hargailah kedua orang tua Anda. Saya bilang begitu, saudaraku. Kenapa? Karena agama yang ada ini bukan berkesalahan, tapi ada beberapa kelompok yang memang kala itu ada jiwanya, karakternya, tabiatnya, sifatnya memang nggak mau kalah. Lalu ingin memanfaatkan situasi, lalu membuatlah suatu aliran mencari pengikut. Disitulah mulai banyak yang radikal, yang begini kalau nggak seperti ini nggak benar, salah, kafir, sesat. Nah itu ya, karena semua basic agama pasti kasih sayang. Islam rahmatan lil alamin, Nasrani karunia kasih, ya. Hindu welas asih, Buddha apalagi. Kejawen tambah lagi, itu kan kembali ke jiwa. Kapitayan tambah lagi. Konghucu malah lebih bermoral karena Konghucu itu semua leluhurnya dipajang di rumah, dikasihkan altar gitu ya untuk mengingat leluhurnya. Nah, permasalahannya sudahkah kita mendalami ajaran agama kita masing-masing? Secara apa? Secara moral. Secara apa? Secara kecerdasan yang ada didapat informasi dari kitab masing-masing. Itu kan kitab-kitab itu kan informasi untuk apa? Untuk kita praktekkan, bukan informasi untuk menyalahkan di luar agama kita. Bukan untuk memponis di luar keyakinan kita. Agama itu pakaian diri. Ya.
Nah, makanya saya bilang di sini teman-teman ya, artinya saya menghimbau kepada kalian ya, coba teliti guru agama kalian, coba cermati guru ngaji kalian. Ada nggak sifat-sifat kebencian yang diajarkan? Ada nggak sifat-sifat kebinatangan yang dia sampaikan? Kalau ada, buang, tinggalkan. Ganti, cari guru agama di masing-masing agama kalian yang betul-betul arif dan bijaksana. Sekian, terima kasih. Tepat, nasihat yang cukup tepat saya kira. Bagus, Pak Asin. Ini ada waktu sekitar 5 menit lagi, jadi saya harus tutup karena ini juga sudah larut, saya harus berangkat untuk menangani tugas lain. Mungkin ada yang ingin ditambah, kita punya waktu sekitar 4. Silakan Bang Cakra. Silakan. Iya, sebentar. Saya ingin menambahkan, boleh Bang Cakra ya, dan teman-teman. Jadi begini, saya punya edukasi yang saya dengar dari teman-teman menarik hari ini. Nah, kita jangan alergi dengan agama. Tetapi bagaimana nilai-nilai ya, keyakinan itu diterapkan dalam kehidupan kita, berdampak baik, berdampak positif untuk orang lain. Karena dari buahnya orang akan mengenal. Saya setuju dikatakan Pak Asin tadi. Kalau ada guru-guru yang mengajarkan hal-hal ya yang merusak, menghina, mencaci ataupun nilai-nilai, tidak ada nilai-nilai moral, itu patut dipertanyakan. Ada apa? Dan ayo kita kembali melihat sumber kebenaran itu. Apakah ada ditulis seperti itu atau memang perkataan guru itu, supaya tidak gagal paham. Benar. Nah, makanya sumber saya bilang ya, agama itu tidak membawa manusia kepada keselamatan. Karena orang mati tidak bawa KTP, agama tinggal di KTP. Tetapi nilai keimanan itulah yang membawa manusia hidup damai di dunia sampai di surga. Bagaimana kita bicara surga, hidup di dunia saja tidak nyaman? Benar, iya. Nah, saya ingat sekali, di dalam keyakinan saya Bapa kami di surga, jelas dikatakan hidup di dunia seperti di surga. Artinya apa? Kalau kita dibenci orang, kita tidak membenci orang. Kalau kita dihina orang, kita tidak menghina orang. Nah, saya yakin itu bersumber dari Tuhan. Tetapi hari ini kita lihat bagaimana dengan gampangnya orang menghina orang lain, menyudutkan keyakinan orang lain. Ya, sesuka hatinya, kalau tidak sesuai dengan pikirannya, lalu dikatakan orang itu masuk neraka dan sebagainya, bla bla bla. Apakah demikian? Nah, ini menjadi renungan untuk kita semua, kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Ya. Karena hidup ini yang penting kita ada damai, ada sukacita, ada bahagia. Kalau sesama manusia aja tidak damai, bagaimana kita mau berbicara surga yang lebih tinggi lagi tingkatnya? Nah, itu aja dari saya, Bang Cakra dan Bang Asin dan rekan-rekan di bawah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kiranya yang benar itu yang datang dari Tuhan, yang kekurangan saya sebagai manusia yang tidak luput daripada kekurangan. Terima kasih semuanya. Baik, makasih banyak sudah dikasih tempat ya Bang Cakra dan teman-teman semua. Saya lebih duluan undur diri. Semoga